Setelah polisi mengumumkan hasil tes DNA yang menyatakan 99,9% genetik Kiswinar identik dengan Mario Teguh, Aryo Kiswinar justru menjadi irit berbicara kepada media. Laki-laki 32 tahun ini bukannya tidak senang. Bersama Aryani Sunarto, ibunya, yang menyambut bahagia. Namun, hasil itu belum membuatnya mereka plong. Karena tuntutan mereka sesungguhnya adalah permintaan maaf sang bapak secara terbuka seperti yang ia sampaikan melalui selebritas siang. Nggak ada penolakan, ya ayo kan, makanya kan aku selalu ditanya gimana kalau soal tes gitu, ya aku bilang ayo, ya memang nggak ada nggak ada keraguan. Itu kita bangunnya malah sebelum waker bunyi udah bangun duluan. Jadi kita bangunin waker gitu, saking kita ini dia nih kan gitu. Tapi ya, alhamdulillah kan sudah tes DNA sudah selesai, sudah ada hasilnya juga. Ya udahlah ya gitu. Mama sih senang-senang aja. Ya sebenarnya kan itu tes DNA tidak lebih dari salah satu bukti yang diperlukan penyidik kan untuk melanjutkan proses ini. Jadi ya aku sih gimana ya? Ya tergantung penyidik lah. Gimana menggunakan tes ini untuk mau diapain gitu kan. Ya, aku sih nggak terlalu mau turut campur urusannya penyidik. Itu kan mereka yang punya mereka punya cara, mereka punya proses, kita ikutin aja, jangan diintervensi gitu. Buatku dengan kita mengikuti langkah-langkahnya ini saja sudah membantu kok. Jadi kalau ditanya maunya kemana, ya itu monggo penyidik. Sesudah hasil tes DNA keluar, menurutnya Rabu siang ini, ia dan Ibu Aryani mendapat undangan pertemuan dari Mario Teguh. Namun ia menolak hadir dengan alasan agenda yang tak jelas. Karena nggak jelas, Mas, yang diobrolin apa, mau ngapain gitu loh, mau agendanya apa, nggak jelas. Jadi aku juga mikir-mikir kan, udah posisi kayak gini lagi lagi udah masuk di urusan hukum kayak gini gitu. Kayaknya kalau ada pertemuan itu harus jelas maksudnya apa, isi agendanya apa, poin-poinnya. Ini nggak dikasih tahu, dirahasiakan. Nah, daripada kita malah mengganggu penyidikan, mending nggak usah aja. Lagi kondisi kayak gini, melakukan pertemuan kayak gitu dengan agenda yang tidak jelas, seperti kok tidak patut ya gitu. Bahkan setengah menyindir, yang meminta sang bapak untuk menggelar press conference saja dan menyampaikan maaf atas pernyataan sebelumnya yang tak mengakuinya sebagai anak. Nah, itu kan sesuai dengan apa isi somasi pertama yang dikirim oleh Om Ferry kan gitu, bahwa ya ada permohonan maaf secara umum, ada segala hal-hal seperti itulah gitu ya, sama sebenarnya ya, itu urusannya udah. Menurutnya Kiswinar, sang bapak seperti tak ikhlas menerima hasil tes DNA itu. Itu terbaca dari sikap yang tak pernah menghubungi dirinya, hanya pesan untuk bertemu yang ia terima. Enggak. Tidak pernah ada. Enggak pernah. Kedua. Enggak. Papa pun belum pernah menemui secara langsung. Enggak. Untuk ngobrol pun berdua, dengan Enggak. telepon pun, dengan SMS pun. Ya paling yang itu, undangan itu doang. Hanyalah surat. Bertemu. WhatsApp. WhatsApp. Undangan itu aja. Pada akhirnya, meski secara hukum ia adalah anak kandung Mario Teguh, laporan yang sudah ia kirim ke Polda Metro Jaya tak akan dicabut. Bersama Aryani, ibunya, Kiswinar akan tetap melanjutkan perkara hingga kebenaran dan keadilan berpihak. Mama, lanjut. Aja gitu ya. Lanjut. Iyalah. Dia udah nyampe segini kok. Nanggung. Setelah melewati 12 kali persidangan, kepastian hukum terhadap Jupiter Fortissimo terjawab. Selasa kemarin, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan vonis 2 tahun 6 bulan penjara
kepada pemain sinetron dan presenter tersebut. Hakim juga menolak permintaan rehabilitasi yang diajukannya. Tidak direhab tapi ada di penjara di Salemba. Seperti itu. Seperti diketahui, Jupiter digerebek Polsek Taman Sari, Jakarta Barat 9 Mei 2016 silam. Ia terduga memakai narkoba karena dari tangannya polisi menyita barang bukti berupa narkoba jenis sabu. Yang mengharukan, saat sidang berlangsung, Jason, anak angkatnya, selalu gelisah dan rewel. Seperti memahami hukuman yang akan dijatuhkan kepada orang tuanya. Bahkan Jupiter yang sedang duduk di kursi terdakwa harus keluar masuk ruangan hanya untuk menenangkan sang buah hati. Mereka sih dari ini setiap minggu ya, setiap Kamis ya, dari mulai sidang awal sampai hari ini. Ya, mereka menemani. Ya, kamu kenapa kok bawel sekali hari ini? You want me to go home? Ditanyain kok jatuh-jatuh. You want me to go home? Iya, you want me to go home? You want me to go home? Pulang atau ikut terus sekolah? Jadi sekolah katanya. Di rumah pasti ditanya mana? Dedi kok nggak pulang? Ya, ada syuting lah, ada apa.